Aman itulah kebenarannya. Arti diperanakan itu Di hasil mana hubungan dikatakan di biologis. sini Allah beranak secara biologis? Kalau beranak, gimana bilangnya sama kamu ya? Ini perlu bahasa yang benar-benar sangat sederhana. Yang benar sangat-sangat bisa dipahami oleh anak balita nih bahasa yang harus digunakan. Diperanakan itu artinya kromosom Y dan kromosom X atau wanita dan perempuan melakukan suatu hubungan bercocok tanam yang dimana ketika bercocok tanam mereka menghasilkan suatu makhluk baru gitu. Itulah arti dari memperanakan. Beranak mereka itu. Beranak pinak lah bahasanya. Paham ya? Itu tuh udah gampang kali bahasanya tuh. Iya, kamu berbicara. Dari mana ceritanya dikomparasi didatangkan. Kamu kan berbicara dari sisi manusiawi. Emangnya ada Allah rupanya berhubungan seks? Hah? Ada. Ada roh yang namanya berhubungan intim. Angel, angel. Kok angel? Malaikat maksudnya. Angel, angel. Iya, kamu lihat di kan Yesus mengatakan di Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Ya, di sini berbicara yang diperanakkan di sini berbicara tentang roh. Bapa mengatakan anak itu, Allah anak itu yaitu yang menjadi Yesus itu diperanakkan dia. Kita semua juga dari roh dia kita. Iya, jadi Allah di sini, Allah. Kamu kebiasaan memotong orang berbicara. Begini Bang Rasta, persoalan di sini ketika Jesus sendiri yang menjadi otoritasnya di dalam Bible itu, dia hanyalah sebagai seorang yang menerima firman. Dia sendiri mengaku dirinya hanyalah seorang hamba. Dia sendiri mengaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadzku Pak Desugi. Bahas Ibrani 1 ayat 8 ya? Iya Ustadz. Itu terjadi pemelintiran ayat itu. Iya pemelintiran benar. Ya, ini saya tunjukkan nih. Bentar ya, saya balik dulu kamera. Ini ngutip tapi dikurang-kurangin. Nih. Ustadz saya izin isya dulu ya Ustadz ya, lanjut dulu ya Ustadz. Tentang anak ia berkata tahtamu ya Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Coba kita klik bintang nih ya. Ini kemana dia? Lihat. Tahtamu kepunyaan Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya. Coba. Mau di sini hilangkan itu. Iya, Pak Sugi. Ini bentar kita baca ya. Tetapi tentang anak ia berkata tahtahmu. Nah, kepunyaan Allah dihilangkan. Seharusnya kan tetapi tentang anak ia berkata tahtamu kepunyaan Allah. Coba nih, dihilangkan sama dia. Nih, tahtamu kepunyaan Allah. Oke. Untuk seterusnya. Pak Sugi. Iya, ya? Bentar dulu Pak Sugi. Terjadi pemelintiran. Ya. Iya, biar kalau memang ada pemahaman saya yang salah, biar klop begitu dong penjelasan Pak Sugi. Di dalam Mazmur yang Bapak kutip itu, modis itu siapa yang dimaksud? Modis itu nubuat untuk Yesus. Hah? Modis itu untuk Yesus. Nubuat itu kan? Oh, Pak Sugi meyakini itu nubuat untuk Yesus. Ya. Oke, berarti di dalam kitab Mazmur itu sudah dikatakan ya nubuat tentang Yesus. Saya apa ya? Ya? Bentar Bang. Saya saya koreksi ya. Bukan saya meyakini berdasarkan apa yang tertulis gitu loh. Berdasarkan yang tertulis sesuai konteks yang tertulis itu Yesus. Bukan berdasarkan keyakinan saya. Oke, lanjut. Kemute. Halo? Apa jaringan saya putus ya? Bang Ali Musa?
Tidak, bagus Tuan Guru. Coba Lanjut. ya. Kalau kita baca ini seolah-olah Tuhan berkata kepada Yesus dia Allah. Coba. Tetapi tentang anak ia berkata, ia di sini adalah Allah Bapa, ya kan? Tetapi tentang anak Allah Bapa, ianya kita ganti Allah Bapa. Tetapi tentang anak Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Kan ngaco kan? Padahal kalau kita lihat dari kutipan yang dikutip di Ibrani, ya, yang dari Mazmur, tahtamu kepunyaan Allah. Berarti Yesus ini diberi apa? Tahta begitu loh. Beda Loh, jauh. begini Pak Sugi, saya tidak ada meniadakan satupun ya apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dikatakan dia utusan, iya. Menerima firman, iya. Hamba, iya. Ya, makanya saya katakan siapa ini tahtamu? Mu di sini siapa di dalam kitab Mazmur? Mu di situ Yesus, tahtamu kepunyaan Allah. Iya, dengar dulu. Ya, oke. Saya nggak mau menentang apa ya. Mu di sini berarti Bapak di sini sudah membenarkan satu ya nubuat tentang Yesus itu. Itu Bukan poinnya. membenarkan, saya bilang berdasarkan konteks ayat ini. Itu tertulis seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kalau hanya berdasarkan konteks nggak apa-apa. Yang penting udah mengakui gitu loh. Jadi bukan sembarangan itu. Oke, Yesus lanjut. Oke, Coba. ya. Saya juga mengatakan, saya juga membenarkan Yesus itu menerima kuasa. Makanya tadi Pak Alip tadi mengatakan, yang memberi lebih besar tidak. Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar dari aku. Ya. Yang jadi pertanyaannya kan Yesus itu siapa? Siapanya Bapa? Kan gitu. Hamba. Makanya saya katakan di dalam kitab Ibrani ini, ya, anak Allah yang dimaksud itu adalah yang diperanakkan Bapa. Ya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi kesimpulan dari pemahaman saya di sini, Yesus itu adalah Allah yang diperanakkan oleh Allah. Allah yang keluar dari diri Allah. Gitu loh. Ya kalau masalah yang terima atau tidak, kita kan nggak bisa paksa. Itu artinya kan ketika gini bang. Artinya ketika seseorang diberi kuasa, dia tidak Allah, tapi hamba Tuhan dia. Nah, hamba Tuhan. Coba Anda buka di dalam Matius 12 ayat 18 coba. Kita Anda buka. Bapak mengatakan bukan Allah, sedangkan Bapak sendiri sudah mengatakan Yesus Allah. Gimana benar? Siapa yang mengatakan Yesus Allah? Loh, Bapak sendiri mengatakan. Aduh, nggak ada saya ngomong seperti itu. Loh, tadi ini di kitab Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, ia di sini siapa? Nah ini, kalau kamu mengutip ini seolah-olah Yesus itu Allah. Karena di sini terjadi korupsi. Ya ini korupsi ini. Ya, seharusnya di benar. situ, tetapi tentang apa anak, ia berkata tahtamu kepunyaan Allah. Kenapa kata kepunyaan dihilangkan di sini? Kenapa korup? Ini korup nih. Bukan korup Pak Sugi. Loh, kenapa dihilangkan? Ini kan mengutip dari Mazmur. Coba nih. Ini mengutip dari Mazmur nih. Nih, Mazmur 45 ayat 7 ayat 8. Tahtamu kepunyaan Allah. Kenapa? Saya kan sudah mengamini. Dengar dulu Pak tahtamu Sugi. kepunyaan Bentar. Allah dihilangkan. Kenapa? Iya, bentar. Enggak, Ya. saya tanya. Tolong dijawab. Saya kan sudah mengamini. Kenapa ini Yesus dihilangkan? menerima kuasa. Aduh. Coba kamu jawab, kenapa kata tahtamu ini dihilangkan? Kenapa? Kenapa di sini jadi hilang korupsi ini? Ya. Nih, tetapi tentang anak ia berkata tahtamu kepunyaan. Nah, ini kepunyaannya dihilangkan. Kenapa dihilangkan kata kepunyaan nih? Nih, tahtamu kepunyaan. Kenapa dihilangkan? Tidak ada Supaya yang Yesus dikorupsi. seolah-olah jadi Tuhan. Kok seolah-olah jadi Tuhan? Yang dinubuatkan di dalam kitab Mazmur itu siapa tadi yang Bapak yakini tadi? Itu yang dinubuatkan ya, saya katakan Yesus. Tetapi Oke, kalau di Yesus. sini, kalau di dalam
Ibrani 1 ayat 8 ditulis apa adanya, dia tidak menjadi Tuhan, tidak menjadi Allah. Kalau ditulis tetapi tentang anak, ia berkata tahtamu kepunyaan Allah, maka Yesus bukan Tuhan. Tetapi karena kata kepunyaan dihilangkan, maka seolah-olah Yesus itu Tuhan. Gitu loh. Nah, bagaimana? Apakah Yesus itu Tuhan atau tidak? Kita lihat seperti yang diucapkan Ustaz Alif itu tadi. Ya, bahwa Yesus hamba Tuhan. Karena Yesus diberi tahta oleh Tuhan. Begitu, Bos. Sudah. Udah. Oke. Jadi sini di kaitan di Ibrani 1 ayat 8 ini tidak ada ya kaitannya dengan status Yesus sebagai Allah, dengan apa yang dia terima. Ya. Karena di sini yang menyebut Yesus itu Allah adalah Bapa itu sendiri. Bukan persoalan dia dikasih tahta atau tidak. Ya. Iya, karena terjadi korupsi, Bang. Terjadi korupsi ayat sehingga Yesus itu Allah. Coba kalau kepunyaan itu disertakan di situ, apakah Yesus tetap Allah? Tidak. Karena Allah tidak mungkin diberi. Karena dia otoritas tertinggi, Bang. Karena ini korupsi, Ibrani 1 ayat 8 ini korupsi, kata kepunyaan dihilangkan. Iya. Maka Yesus seolah-olah Tuhan di sini, Bang. Doktrin kalau Allah itu hanya satu subjek yang dimaksud. Ya. Benar tidak? Itu kan pemahaman Bapak. Jika berbicara mengenai ayat Ibrani ini dikatakan ada berapa Allah? Satu. Kok satu? Nah, tetapi tentang anak ia berkata tahtamu kepunyaan Allah, Allahnya satu. Oke. Nah, apakah Anda masih mau pakai ayat korupsi? Seharusnya kita kembalikan kepada kutipan yang sebenarnya. Jangan dipakai Ibrani 1 ini. Aduh, Bapak ini Ibrani 1 ayat 8 ini ayat korup, jangan dipakai. Di ayat lihat ayat yang aslinya gitu loh. Ya, di ayat 9 saya bacakan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, koma, Allahmu. Sebab itu Allah, koma, Allahmu. Jadi siapa di sini Allah yang disebutkan pertama? Siapa Allahmu yang dimaksud? Oke, kita baca ya. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah. Allah ini Bapa. Sebab itu Allah, Allahmu, ya, telah mengurapi engkau di sini Yesus. Nah, kenapa bingung? Kenapa bingung? Di sini, ya, sebab itu Allah. Sebentar dulu, saya itu ibaratnya seperti ini loh. Kalau saya mengatakan Allah yang dimaksud di ayat ini itu satu. Ya, sebab itu Allah. Ya, ini siapa di sini? Oke, kita kembali ke Mazmur. Ini ada berapa Allah nih? Tahtamu kepunyaan Allah. Tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau. Ada berapa Allah nih di Mazmur 1, di Mazmur 45 ayat 7 ini? Tahtamu kepunyaan Allah. Berapa Allah? Loh, tatanya. Bukan di ayat 7. Selanjutnya tadi, Pak. Sebab kalau itu di ayat 7, kalau di ayat 7 itu satu Allah, berarti kalau di ayat 6 itu satu Allah, maka di ayat 7 juga satu Allah. Nggak mungkin Allah itu membelah diri. Dikatakan ya, gimana sih ini orang? Itu Allah. Ya, koma. Siapa di sini yang dimaksud ini? Kalau Bapak menafsirnya ini siapa? Sebab itu Allah. Allah ini di sini siapa? Allah Bapa. Oke, kita kunci ya, Allah Bapa. Iya. Koma, Allahmu. Siapa Allahmu ini? Allahnya Allah Bapa juga. Allahmunya Allah ini siapa? Allah Bapa juga, karena Allah Bapa itu yang akan mengurapi Yesus. Sebab itu Allahmu. Loh, gimana sih ini orang, cara bacanya gimana sih? Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu. Ya, sebab itu Allah, Allahmu ini tidak menunjukkan dua Allah. Sama seperti ini. Sebab itu Bapakmu. Bapak bisa baca nggak sih? Ini.
Ini saya kasih analogi gini loh. Sebab itu bapakmu akan memberi ongkos. Bukan berarti ada dua bapak. Ya, ada dua bapak itu. Sebab itu bapakmu akan memberi kamu ongkos. Apa dua bapak seperti itu? Dua bapak. Sama seperti ini. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Udah deh, kalau Sebab Bapak nggak itu bisa bapakmu telah mendidik engkau. Jadi kita kutip susah. Jadi jangan dipakai ayat korupsi. Ketahuan ayat korupsi kamu pakai pula. Ya, terserah Bapak mengatakan itu ayat korupsi. Ya, mu di situ sudah jelas mengatakan itu adalah Yesus. Yesus itu di sini disebut Allah. Oh, Ya, tidak bisa. tetapi tentang anak, ya Allah cuma sebentar. satu. Ya, bagi kamu. Sekarang gini, oke, saya tunjukkan satu lagi. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Apa kata Paulus? Meskipun kita tahu banyak Allah, baik di surga maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Anda mengatakan ada dua Allah. Mana yang benar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, ada tamu. Dilanjut dengan yang lain. Ya, jadi gimana nih yang lain? Kalau saya membacanya sih, ya di sini nggak ada menjelaskan satu ayat, satu Allah. Di sini sudah jelas menjelaskan dua Allah, yaitu Allah Bapa dengan Allah Anak. Gitu ya. Ya, Jadi ada Tuhan nah, besar, ada Tuhan besar, Tuhan dan Tuhan ya, kecil. Itu Tuhan saya nggak mau junior. mengatakan begitu Musa. Saya yang jujurnya saja membaca. Oke, karena harus berkesesuaian kita ketika kita membaca kitab suci itu ya. Jikalau memang Bible itu dianggap sebagai kitab suci yang di dalamnya itu adalah firman Tuhan, maka ketika Yesus sendiri berkata bahwasanya hanya ada Tuhan, Tuhan itu hanya ada satu, tidak dua, tidak tiga, gitu ya. Jadi akan menyalahi aturan dari apa yang Yesus sampaikan itu sendiri jikalaulah yang mengimani Bible itu sebagai firman Tuhan mengatakan bahwasanya ada Tuhan itu lebih dari satu, ada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Begitu kawan. Ya. Karena Yesus sendiri berkata, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Ketika Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, satu, tidak ada dua dan tidak ada tiga. Estafet kenabian dari Musa hingga ke Yesus alaihissalam, yang dimana Yesus itu meneruskan perkataan Musa sama seperti apa yang ia sampaikan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak ada dua, tidak ada tiga kawan. Oke, monggo lanjut kawan. Ya, jadi pertanyaannya begini Musa. Ya, jika orang Yahudi meyakini Tuhan itu satu saja, ya, bukan kesatuan ya. Oke, karena saya memahaminya di sini kesatuan, ya. Mengapa para ahli Taurat bertanya kepada Yesus saat di hadapan Pilatus, apakah engkau anak Allah? Begitu loh. Nah, itu jadi misteri terselubung jadinya bagi saya atas statement kamu. Mengapa ahli Taurat bertanya seperti itu? Nah, saat Yesus menjawab, ahli Taurat marah dan mengatakan, engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, begitu. Di dalam Bible itu jelas tertulis, barang siapa dan pada siapa firman Allah itu disampaikan, maka ia pun akan disebut Allah. Nah, kenapa Yesus itu dianggap Allah, menghujat Allah dan dituduh menyamakan dirinya kepada Allah? Itu karena apa? Ada ayat yang menyatakan demikian, karena Yesus menyampaikan firman yang dimana apabila mana firman itu disampaikan, maka dia pun akan disebut Allah, sebagaimana Musa menyampaikan firman Allah kepada Firaun dan dia pun disebut Allah. Begitu. Jadi ada kesamaan di sana. Nah, kalaupun Yesus itu ada ditanya oleh orang Yahudi dan Yesus tegas menjawab, itu katamu bukan kataku.
Begitu, kawan. Oke, silakan, bro. Tipis-tipis saja. Lanjut. Ya, makanya perlu juga dipahami juga ayat yang lain, ya. Yesus sendiri mengatakan, ya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku dan datang keluar dari Bapa. Begitu loh. Nah, tidak ada satupun manusia yang mengatakan aku keluar dan datang dari Bapa. Gak ada. Nabi Musa sendiri nggak ada. Ya, sebatas dikatakan anak Allah, ya mungkin. Ya, anak Allah yang dimaksud bagaimana? Tetapi bukan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Apa Nabi Musa pernah mengatakan aku dan datang dan keluar daripada Allah? Tidak. Dia datang keluar dari brojolkan ibunya, hasil dari bapaknya, yang sama-sama manusia. Mau kamu katakan Yesus itu dari manusia? Nggak mungkin, makin bertentangan juga dengan sebagian dari iman kamu, kan gitu. Oke. Ketika Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu bagaimana dengan Salomo, yang dimana Salomo sendiri pun berkata, sebelum semesta alam ini ada, sebelum semuanya ada, aku telah ada. Sebelum langit dan bumi digariskan, aku ada di sana, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya, oleh karena aku adalah anak kesayangannya. Itu. Jadi Salomo pun demikian, tidak berkata sebelum Abraham ada, aku sudah ada, tapi sebelum semuanya ada, aku telah ada. Sebelum langit dan bumi digariskan, aku berdiri di sana. Jadi jelas ada kesamaan di sana, kawan. Oke, lanjut, bro. Siapa sih nama antum nih, kok jadi lupa-lupa saya? Oh, Rasta. Ya, oke. Oke, silakan Bro Rasta. Kalau Salomo. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Aku yang menciptakan langit dan bumi ini. Apa mau kalian bilang? Jadi tidak berdasarkan pengakuan kalian, tidak berdasarkan pengakuan siapa-siapa yang enggak, terserah, itu masalah percaya atau tidaknya, itu terserah masing-masing manusia. Makanya Yesus berkata, yang bersaksi tentang aku itu Bapa. Nggak perlu kalian. Oke, bro. Jadi kalau masalah berkesaksian itu banyak sekali tertulis di dalam perjanjian baru maupun di perjanjian lama, kawan, tentang bagaimana para nabi itu bersaksi atas dirinya sendiri, itu apabila mana segala firman yang apabila mana firman itu disampaikan dan kepada siapa ia disampaikan dan tidak ada yang bersaksi tentang apa yang ia persaksikan, maka batu ini pun akan berteriak dengan nyaring bersaksi tentang apa yang tentang apa yang firman itu disampaikan, agar mereka tidak mendustainya. Itu jelas sekali tertulis di dalam Yosua kalau tidak salah saya. Jadi tentang bagaimana firman itu disampaikan tentang persaksian ketika para nabi itu bersaksi tentang dirinya, mereka memang tidak memerlukan kesaksian dari manusia, karena kalaupun tidak ada manusia yang dapat bersaksi ataupun mahu bersaksi, maka makhluk lain pun dapat bersaksi, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi ketika segala sesuatunya itu ia persaksikan. Begitu, kawan. Lanjut. Ya, tadi kan yang dibicarakan poinnya apa? Yesus itu Allah atau Tuhan? Keduanya saya katakan berdasarkan kitab Ibrani 1 ini. Ya. Oke, stop dulu. Ini ada Carolina. Halo, selamat malam.
Assalamualaikum akhi, gurunda semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Corona warahmatullahi Islam ya? wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya ingin menyampaikan sedikit ke Rasta kalau boleh dapat izin, akhi. Tolong ada musiknya, tolong dianu ya. Musik siapa itu? Dihindari dulu. Tolong dihindari Musik dulu. siapa ya? Saya nggak ada musik saya. Oh itu ya. Oh itu. Nah masalahnya ada yang cari perpuluhan di sini apa? Dari room ini. Termasuk saya Saya tengah nggak cari ada musik. perpuluhan. Coba lihat ada musiknya. Kalau saya mute apa masih ada musiknya? Nggak ada, udah nggak ada kok. Nggak ada ya. ST Hadara, selamat Iya, malam ST Hadara. saya mau sampaikan sesuatu ke Rasta sebenarnya kalau boleh, akhi. Ya silakan. Iya, Rasta, saya cuma ingin sedikit sampaikan tadi kan sebenarnya dari Gurunda Sugi dan Gurunda Musa sudah sampaikan jelas sebenarnya tentang beberapa ayat ya, baik dalam perjanjian, sebenarnya yang banyak diambil dari perjanjian lama dan juga ada yang dari perjanjian baru. Cuma saya ingin meng-highlight tadi ketika Bang Rasta sampaikan bahwa tadi Ustaz Sugi kalau nggak salah dibilang meyakini nubuah itu adalah nubuahnya Yesus. Sebenarnya bukan ketika kami mengutip ayat dari Alkitab atau Bible itu bukan berarti kami mengimani gitu ya. Tapi karena kami sedang berbicara dengan Anda yang mengimani Bible itu gitu. Bukan sama sekali bukan kami meyakini apa yang tertulis di baik di perjanjian lama atau baru itu satu kebenaran, tapi karena kami coba membahasakan dengan bahasa Anda gitu. Kami sama sekali tidak meyakini satu kebenaran karena yang kami miliki adalah satu kebenaran yang sudah valid, itu adalah Quran gitu. Nah, dari diskusi tadi saya juga perhatikan bahwa ternyata memang banyak kan kontradiksi dari ayat-ayat yang terdapat di perjanjian lama dan baru itu. Seharusnya menjadi pola pikir, dasar berpikir juga bagi Bang Rasta untuk melihat kenapa ada kontradiksinya ya gitu. Satu bilang Allah, Yesus itu Allah, satunya lagi bahwa Yesus sendiri menyampaikan bahwa mengajak semua pengikutnya untuk menyembah Allah satu Tuhan yang Esa gitu. Seharusnya menjadi satu pola pikir sendiri kenapa ada perbedaan gitu. Kalau kami alhamdulillah sebagai umat Islam mendapatkan pencerahan dan mendapatkan guidance setiap kali kami harus memahami satu ayat gitu. Ada kaidah-kaidahnya sendiri dalam memahami ayat Quran. Terus kami nggak tahu apa yang setahu saya teman-teman di Kristen itu ketika memahami ayat hanyalah berdasarkan panduan dari Holy Spirit ya, atau Roh Kudus yang kita nggak tahu apakah memang itu Holy Spirit ataukah Bad Spirit ataukah Roh Kudus atau Roh Jahat sebenarnya yang mengguide-nya gitu. Tapi saya mau balik lagi tentang telaah kritis menjadi kritis terhadap kitab Anda gitu. Bagaimana Anda bisa meyakini bahwa kitab yang Anda yakini sebagai wahyu Tuhan, yang sebagai kitab suci yang seharusnya adalah berisi wahyu Tuhan gitu kan, sedangkan kalau Anda lihat dari sejarahnya sendiri, perjanjian baru itu nggak pernah diverifikasi, so-called tak pernah divalidasi oleh Yesus sendiri. Dalam artian itu kitabnya semua yang tertulis dalam perjanjian baru nih yang bercerita tentang Yesus itu ditulis jauh setelah kematian Yesus. Dalam iman Anda kan Yesus itu mati kan, dan intinya tidak pernah ditulis semasa beliau hidup gitu, sehingga kita nggak tahu benar apa enggak nih Yesusnya bilang seperti itu gitu. Kita cuma bisa bilang berdasarkan catatan yang ada, yang catatannya itu ditulisnya ratusan tahun atau yang paling dekat lah misalnya puluhan tahun lah atau 50 tahun misal klaim gereja, walaupun itu tanpa bukti ya gitu.
Bagaimana Anda bisa meyakini sesuatu yang tidak pernah diverifikasi oleh orang yang dibilang mengatakannya gitu? Maksudnya Yesus bilang begini, masa iya? Apa iya memang Yesus bilang gitu? Kapan dia memverifikasi? Apakah dia masih hidup ketika tulisan itu dibuat gitu? Ini harusnya jadi satu pertanyaan sendiri bagi teman-teman di Kristen terhadap bukunya gitu, terhadap Alkitabnya. Dan ketika kami mengutip ayat-ayat tersebut, sama sekali bukan karena kami meyakini, tapi kami coba membuat teman-teman paham dari bacaan yang kalian pahami sendiri, membuat kalian, karena itu kan bacaan kalian kan gitu. Kalau mau ambil dari Quran sih senang-senang aja, kami pasti bisa sampaikan gitu. Tapi karena kalian kan punya kitab sendiri yang kalian yakini sebagai kitab, tapi kita mau buka ini loh kontradiksinya, ini loh nggak mungkin ini kitab wahyu Tuhan yang asli gitu. Jadi mungkin teman-teman di Kristen, Bang Rasta mungkin bisa lebih kritis lagi terhadap kitabnya, apa memang benar ini kitabnya asli, tulisannya atau perkataannya Yesus gitu. Katakan ya, misal yang menulis adalah memang orang yang sejaman dengan Yesus atau murid-muridnya, so-called. Anggap misal, dan itu yang paling awal sebenarnya seratusan tahun deh setelah Yesusnya wafat gitu. Anggap dia usianya 30 nih gitu. 100 tahun kemudian usianya 130 apa enggak? Apa yakin dia masih punya ingatan yang sedemikian kuatnya gitu? Apa yakin dia enggak ada yang lupa saat menulisnya gitu? Dan di kitab Alkitab sendiri nggak ada seperti yang di Islam miliki, kalaupun di hadis itu ada sanad gitu yang bersambung kepada Rasulullah. Ini kalau di Kristen kan nggak ada seperti itu. Jadi gimana bisa mempercayai, meyakini satu kitab adalah kitab wahyu Tuhan, sementara Tuhan yang diakui itu Yesusnya nggak pernah memvalidasi? Ini mungkin jadi satu pertanyaan gitu Bang. Sebelum saya ke perjanjian lama ya, perjanjian lama nanti ada ceritanya sendiri kenapa kita nggak bisa berpegang perjanjian lama yang ada di Alkitab Anda itu adalah satu yang asli gitu Bang. Monggo, saya cuma mau sampaikan itu aja sih Bang. Baik. Terima kasih. Ya, Rasta. Dibuka mic-nya Rasta. Ya, Baik, tunggu Rasta. Ini ada STH Dara. Selamat malam STH Dara. Saya hitung sampai 100, ternyata Anda sudah on mic. Ya, Halo. STH Dara. Halo. Good night everybody. I'm Santa Hadara. Iya. Good night Kamu Islam Islam? when you sleep. Okay. Islam atau Kristen? I'm Orthodox. Kristen Indonesian. Kamu ngomong saja Oh, Islam atau oh, Kristen? I try to speak Indonesia. You can speak English with me, it's okay. Yeah, but you can speak both I languages, know. fine. I understand. Greek dia tuh Greek speak Indo loh. Indonesia. Saya bisa bedakan mana yang British, mana yang Emirates Greeknya. Ya. Aku bisa sedikit bahasa Indonesia loh. Sedikit. Ah, ya sudah. Ya. Selesaikan. That's very interesting for me. Yeah. To be honest, I'm so fans of you, Christian Emmanuel. Really, I'm so fans for you. Hah? Kenapa? Yeah, I always see your video in TikTok. Kamu akun kecil. Kamu tunggu. Ya. Kamu akun kecil. Nah, kamu akun kecil, 1 followers. Akun kamu apa yang utama? Kenapa nggak pakai akun utama? My first account blocked because I'm support Palestine. I don't know. Nah, Oke. jadi di sini tertulis Yesus bukan Tuhan. In my opinion, Jesus not God. Kamu Islam? No, I'm Orthodox. Ortodoks, Katolik ya? Yeah. Ya.
Terus berarti Yesus sebagai apa kalau di Ortodoks, Mbak? Um, Mbak siapa namanya, Mbak Santa? Hadara, Hadara. Ada Yesus sebagai apa kalau di Ortodoks? Kan ada Jadi yang tuh kalau di Ortodok itu kami anggap Yesus itu adalah sebagai putra Bapa. Bapa tetap Bapa Allah. Bapaknya Allah, Iya. Allah juga enggak? Ya Allah itu Bapa. In my Iya, opinion, in my iya religion. putranya. Iya, putranya itu Allah atau tidak? No, that is Son, not God, not Bapa. Yesus itu Berdoa. hanya utusan. Iya, hakikatnya Allah atau tidak? No, no, no. Hakikatnya no. Loh, bagaimana kamu katakan tidak? Because Jesus not God. Oke, Iya. baik. Di sini pun, sorry ya Bang Rasta, Mbak Hadra, ini kita bisa lihat ya, bahkan sesama Kristen sendiri pun mereka bingung gitu kan, menentukan statusnya Yesus ini. Satu menyampaikan bahwa Yesus sebagai anak, sang putra gitu kan, yang satu menyampaikan dia sama gitu. Iya. Kenapa? Dan Jika saya berpedoman kepada kitab, saya tidak mau bingung. Karena saya berpedoman kepada kitab. Saat saya bertanya kepada Hadara ini, ya, di sini dikatakan Yesus mengatakan dirinya datang dan berasal dari Bapa, ya. Sementara Yesus sendiri juga mengatakan di dalam Yohanes 4 ada ayat 24, Allah itu adalah roh. But I bring Matius 13:57 itu membuktikan Yesus not God. Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat Iya, kamu 33, bacakan poin. Yohanes 4 ayat 44. Iya, makanya saya mempertanyakan kamu sebagai ortodok, ya, Allah yang sebagai roh ini, ya, yang dari dirinya datang dan keluar dari dirinya, ini siapa? Gitu loh. Allah yang sebagai roh ini, yang Allah keluar is dari dirinya itu Bapa. apa? iya, sorry Ya. ya Bang Rasta, Mbak Hadar, izin Gurunda, maaf. Aduh, saya nggak enak nih. Cuma ini sebenarnya kan jadi memperlihatkan ya, mempertajam teman-teman Mbak Hadara, Bang Rasta. Bingung juga kan, maksudnya satu Bible loh ini, satu Bible, memang satu ngambil dari Perjanjian Baru, seperti yang Mbak Hadara ngambil dari Matthew, Luke, John ya, itu Perjanjian Baru, yang satu Bang Rasta ngambil dari Perjanjian Lama gitu. Kenapa enggak misalnya Anda kan beda nih, maksudnya Anda satu keyakinan Kristen, walaupun apalah cabangnya, yang satu Ortodok, yang satu mungkin bukan. Saya ingin undang sih, kenapa enggak, ya sudahlah gitu, maksudnya yakini aja. Saya ingin undang, ingin lebih kritis dan sekaligus menjawab yang di bawah yang bilang ngapain sih ngurusin Kristen gitu. Ketika karena kami di Islam, di Quran ini kami dijelaskan tentang siapa itu Isa Al-Masih, dan kami diberitahukan bahwa memang dalam penulisan kitab itu ada campur tangan manusia di sana, dan kami diberitahukan dalam kitab dalam Al-Quran bahwa Allah nanti akan meminta pertanggungjawabannya Nabi Isa alaihissalam terhadap kaumnya gitu. Jadi kami merasa bertanggung jawab sedikit banyak untuk mencerdaskan, untuk memberikan edukasi terhadap teman-teman di Kristen terhadap apa yang mereka baca selama ini. Tadi saya baca di bawah gitu, ini kenapa sih ngurusin Kristen orang Islam gitu. Maaf gitu, kami bukan bermaksud ngubek-ngubek, tapi ini ada satu kewajiban dalam Islam untuk menyampaikan kebenaran gitu. Di dalam Islam kami harus menyampaikan apa yang kami tahu, dan di Quran sudah dijelaskan bahwa memang dalam kitabnya bahwa ada yang menyembunyikan kebenaran yang telah Allah turunkan dan membuat
kitab, membuat ayat-ayat dengan tangan mereka sendiri dan mengatasnamakan ayat-ayat itu mengatasnamakan sebagai ayat Tuhan gitu. Nah ini kan terlihat nih korbannya, maaf ya, kami sih melihat kalian jadi korban nih gitu, korban dari kejahatannya oknum-oknum, maaf ya saya akan bilang ini oknum deh gitu, oknum pendahulu bapak-bapak gerejanya gitu. Saya nggak akan sebutkan siapa, walaupun kita bisa aja sebutin siapa namanya yang mengubah ajaran Kristen dari awal sehingga sekarang jadi agak-agak jadi aneh gitu kan istilahnya, jadi bahkan yang di kalangan Kristen jadi bingung sendiri gitu ya. Jadi saya sih ingin undang, daripada bingung gitu kan, siapa sih ayah siapa sih Isa, siapa sih Yesus gitu. Saya sih ingin undang, kenapa nggak datang ke Islam yang sudah jelas Tuhan yang satu, pencipta, beda dengan ciptaan, tidak akan sama dengan ciptaan gitu. Wait. Oke, To be honest, Wait. I'm very interesting about Islam. Wait, Hadara. Oke, great. Hadara. Awesome. Ya. Ya. Assalamualaikum Kang Faru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hadara suka bala-bala, Hadara. What is pala-pala? Itu bala-bala dahareun gorengan. Kita lanjut diskusinya, oke? Oke, Go ahead. Hadara. Siap. Ya, gini, Hadara. kamu nggak perlu Carolina, ya. Kita nggak perlu masukkan apa dari sini, karena yang sini yang dibahas di sini kan tentang Yesus Tuhan apa tidak. Nggak perlu kamu masukkan ya pemahaman daripada yang kamu imani. Ya, kita berbicara berdasarkan kitab aja. Ya. Nah, Oke. Saya mendapatkan sebentar Oke, Kang bahwa Faru, ya. posisi yang disampaikan oleh Bang Rasta itu bahwa kalau saya nggak salah ingat bahwa menurut Rasta ini bahwa Allah anak itu adalah Allah, alias dia itu Tuhan sendiri, berarti kan satu hakikat ya kalau kita bisa gambarkan. Tetapi bagi Hadara yang mengaku sebagai pihak ortodok menyatakan ya beda seperti itu. Benar nggak yang saya simpulkan baik mengenai Rasta maupun Hadara? That is true. Oke, sebentar, tahan Rasta, tahan, karena ini HP lagi nge-lag ya punya saya, mudah-mudahan bukan HP saya, oke? Karena gini, kalau seperti itu, lalu pertanyaan sederhananya, dari manakah pemahaman tersebut bersandar? Kita harus mengetahui dulu sandar pemahaman Bang Rasta itu dari mana, bahwa anak itu adalah Allah, termasuk dari Hadara sendiri, bahwa anak itu bukan Allah sendiri. Nah, dari Bang Rasta silahkan. Jadi setidaknya berikan kepada saya lah khususnya pemahaman, ilmu, pengetahuan yang Bang Rasta dan Mbak Hadara pahami dan yakini. Silahkan. ini nih, Hadara. Silakan Hadara kalau mau duluan. Kasta, ya Hadara. Hadara, do you like bala-bala? Hadara. Itu sinyalnya Bad, merah. ya, jaringannya bad itu. Jaringannya merah. Oke. Oh, Hadara. Dengar nggak Hadara suara saya? Jelas nggak? I'm listen. Oke. Ya, you listen. Nice. Oke. Nah, silahkan. Saya pengen tahu, saran saya Rasta dulu lah, karena Rasta itu kan laki-laki, masa perempuan dulu, itu kan. Gimana sih pandangan Rasta itu? Datangnya dari mana sih? Berikan kepada saya pemahaman, keilmuan, pengetahuan, dan atas keyakinan Anda. Silahkan. Setidaknya menginjili saya lah. Silahkan Rasta. Ya, kalau ya, karena biasanya bagi saya ya perempuan itu didahulukan, kan gitu. Kalau modus kau. Itu ya. Jadi pemahaman saya gini, akademik. Ya, saya mengambilnya daripada awalnya dari Yohanes 4 ayat 24. Ya, di situ dikatakan Allah adalah roh. Ya, itu dulu dipahami. Ya. Lalu di Yohanes 8 ayat 42 di mana Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Ya.
dipahami dulu ya, itu dasarnya. Lalu ini di dalam kitab Ibrani 1 ayat 5. Di sini Bapa mengatakan bahwa anak itu adalah diperanakkan oleh Bapa. Ya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku menjadi bapanya dan ia menjadi anakku. Gitu loh. Nah, di ayat 9 juga begitu. Ya, Bapa di sini di ayat 8, Bapa mengatakan anak itu adalah Allah. Di ayat 10, Bapa juga demikian mengatakan anak itu adalah Tuhan dan pencipta. Itu dasarnya. Baik. Oke. Terima kasih. Silakan Hadara. Okay, this is my turn. First of all, I Aduh, want tong ngomong bahasa itu teu paham saya mah euy. Mending ngomong bahasa Sunda, Bang Mbah Hadara bahasa Indonesia. ya Dasar itu Anda dari mana itu? pertama itu saya mau mengatakan kalau saya itu lahir dari keluarga ortodok. Jadi aku itu mengikuti ajaran ibu bapak aku. And Yohanes gitu karena ya, dari mana itu dasarnya? ya, jadi tuh aku tuh kritis. Jadi setiap Pak Pastor memberikan ayat tuh aku selalu bertanya. Dan ada beberapa ayat yang menurut saya tuh bikin confused. Makanya aku udah jarang banget baca Bible. Jarang banget baca Bible. Wow. Ya, Di dalamnya tidak ada kebenaran menurut Anda? Sedangkan bagi Ras itulah Bingung ya, kebenaran. Gimana? maybe in my opinion there is many doesn't true. Ngon itu ngerti saya mah euy. Gimana ulangnya? Bener maksudnya. Banyak kebohongannya ya, Mbak. Jadi makin bingung ya, Mbak Hadara. Banyak Ya, kebohongannya. I'm so confused. Seperti ada begini beberapa ayat yang Tahan hilang dari Rasta, Bible. tahan. Ya, Seperti sekedar aja ada akademik. Ya, makanya tadi akademik meminta kamu, ya, this di is my mana turn, sir. Be quiet, please. This is my Ayo. turn. apa sih dia bilang? Jadi ini Rasta diam dulu, ini dia giliran untuk yang Mbak Hadara mau Anda ngomong, diem saya mau ngomong dulu, Dudul. Nanti saya bantu Jadi Bang translate Rasta deh. makan dulu bala-bala dulu dengan saya. Nah sekarang giliran Mbak Hadara. Katanya ladies first. Gimana kamu teh? You Silakan. always talking, sir. This is my turn, right? Mbak Hadara. Jadi ada beberapa ayat yang hilang dari Bible, dari Alkitab kuno, namun muncul kembali di kitab yang sekarang. Itu membuat saya so confused. First, Matius 17 ayat 21. Ada 8 yang saya writing. Matius 18 ayat 11. And aku tuh pengen cari kebenarannya tuh gimana. Bahkan I'm asking pastor, he doesn't answer my question, you know. It's very confused. It's confusing, right? So it's lost, right? Matthew 11 is not exist, right? Jadi Mbak Hadaranya ini bingung sama kitabnya karena ada yang hilang dan ada yang ditambahin, kayak di Matius 8 ayat 11 hilang ya Mbak Hadara ya. Saya juga barusan cek nih. Di Alkitab kuno tidak ada. Ya. Di Alkitab kuno tidak ada. Oke. Namun di kitab yang sekarang tuh ada. Ya, gini Jadi deh, intinya ya, bingung Why? sama permisi bentar. kitabnya. Ya, Carolina. Saya ya, bisa jawab tapi begini. nanti deh. Oke, begini Carolina. Ya, saya
saya buat juga nama saya Rasta begini ya. Karena saya sih termasuk bukan orang religius amat ya, bukan orang baik-baik amat juga ya. Kalau dunia pasaran juga saya tahu ya, dunia tipu menipu ini saya tahu ya. Jadi kalau tipe-tipe orang kayak Hadara ini, dari penjelasan dia itu nggak mampu untuk menipu saya ya. Dia mengatakan kalau dia jarang baca Bible, tapi dia berani mengatakan kalau dia meragukan beberapa kitab, beberapa ayat, seolah-olah dia sudah paham. I Gitu loh. was reading. I Bukan was gitu, reading Bang Rasta. today. Kamu Hadara, gini. Sorry, Bang Hadara, Rasta salah paham dari penjelasannya. Dia bukan bilang jarang baca. Jangan ketawa dulu Rasta, hargai orang lain Tunggu, Rasta. saya coba terjemahkan ya. Jadi yang disampaikan tadi, dia dulunya rajin baca Bible, tapi kemudian dia temukan banyak pertentangan atau banyak keanehan yang buat dia bingung sehingga sekarang dia jarang baca gitu. Bukan dia jarang baca terus temu keanehan, bukan. Tapi dia bilang dia dari keluarga ortodoks. Oke, kemudian dia sering baca, dulunya sering baca gitu. Tapi semakin dia baca, semakin dia bingung sehingga jadi jarang baca gitu. Sabar ya. Terkait dari apa yang disampaikan oleh Hadara, sebenarnya jika kita merujuk dari sumber-sumber internal kekristenan yang ada itu betul. Ya, saya bantu ya. Jadi tolong jangan ketawa dulu, hargai orang lain ya. Host bisa dibantu diperbesar, host. Saya tampakkan datanya ya. Rasta belajar untuk banyak mendengar. Aduh, nge-lag deh. Karena kan posisi dari adanya mulut itu 1, telinga 2 ya. Sebentar, saya coba tampakkan. Syukur-syukur Anda punya ini ya. Kalau punya saya bimbing halaman berapa. Punya ini enggak, Rasta? Punya ini enggak? Rasta, punya enggak? ya, Ah? tidak. Oke, tegas atuh laki-laki kok kayak cewek. Kalau punya, saya bimbing. Dari apa yang disinggung oleh dari adanya siapa ini Hadara nih. Sama nggak ini dengan korrespondensi? Sebentar. Belajar mendengar dulu. Punya mata, Iya. banyak membaca dulu. Tahan nafasnya 30 menit. 428 halamannya, dari apa yang tadi disinggung oleh Hadara, itu sebenarnya betul ya. Apa ini? Nah ya, yang dia singgung. 8, 11, nah. Para pakar naskah kuno sangat menentang ya keaslian paragraf ini, termasuk 753, dan bahasanya nyaris tidak menunjukkan ciri. Tulisan siapa ini? Yohanes. Ini. Makanya saya tanya dulu. Aduh, poeknya siap. Cesta ya, jelas ya. Saya ulangi lagi, para pakar naskah kuno sangat menentang keaslian paragraf ini, termasuk 753, dan bahasanya nyaris tidak menunjukkan ciri. Tulisan Yohanes sendiri. Oke, jelas ya. Jadi dasarnya saya bantu ya untuk Hadara dan juga Rasta. Ini. Apa yang terjadi? Itu buktinya. Punya ini enggak? Rasta? Rasta punya ini enggak? Itu buku-buku yang kamu sampaikan itu dari mana? Sebentar, punya ini enggak? Pertanyaan kamu itu menandakan kamu enggak punya. Oke, sebentar. Nih ya. Halaman bersabar ya teh 2 tilu ya. 224. Oke, jelas ya. Oke, sebentar, sabar, tahan nafas. Ya, 224 ya. Dah, kan udah 4. Apa yang terjadi? Kebanyakan ahli sependapat bahwa perikop ini tidak tepat ditempatkan di sini dalam ini Yohanes. Kebanyakan sumber yang lebih kuno entah tidak memuatnya atau menempatkannya antara tanda kurung siku untuk menandakan keraguan. Dah, jelas ya. Beberapa sumber lain menempatkannya pada akhir Yohanes, dan beberapa yang lain lagi menempatkannya sesudah Luke 2138. Dari mana ini? Oke. Dari di pihak Anda. Pertanyaan Anda itu yang bertanya itu buku siapa? Jelas Anda rendah literasi ya. Ini, penerbitnya siapa itu? Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Jelas ya. Terus yang dah.
Ini judul asli, copyright. Oke, jelas ya. Ya, jelas ya. Penerbitnya siapa? Gandumas. Gandumas ini siapa? Dari pihak Rasta. Oke. Artinya dari apa yang disampaikan oleh Hadara betul. Terlebih ketika tadi dia menyinggung terkait dari adanya Kodeks Sinaiticus. Pertanyaan sederhana. Bersama-sama kita merenung dan dijawab oleh Rasta. Dari mana ayat tersebut ada? Ketika Kodeks Sinaiticus, ketika tafsir-tafsir dari Bible Anda itu menyatakan seperti itu. Dari mana nongolnya? Dari abad berapa? Kodek apa? Silahkan Rasta. Kalau perlu googling, mau berapa detik, berapa menit kita tunggu. Ya begini Dan akademik, kau buktikan, panjangkan. sebentar, buktikan kalau Hadara itu salah, kalau kami itu salah. salah. Enggak, pertanyaan sederhana Ya, aja. ini Dari perdebatan mana seperti surat ini. dari mana ayat tersebut ada? Dari kodek apa? Pada abad berapa? Di mana hal tersebut bisa Anda sendiri menyalahkan Hadara dan menyalahkan sumber yang kami sampaikan? Menanyakan itu. Ya, aku Enggak, bukan capek. jurusanku bagian ke situ. Tolong sopan Rasta kau Rasta. Akademik. Oh, Ya. pantesan. Iya. Iya, perdebatan kau nih sudah terjadi nih antara Ardiansa dengan RBN ya. Mungkin Nanti itu mungkin datanya bagian aja, mereka kasih. sih. Kalau bila perlu Erben Ya. suruh ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Ustadzku, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Ustadz ini ada Lanjut. Hadara ini. Ada bule nyasar ini. Ustadz. Lu gimana? Dia fans sama Ustadz dan dia tidak percaya lagi sama kitabnya Ustadz. Tidak, maksudnya dia bertanya itu pada orang yang lebih berkompeten lagi lah ya. Yang mungkin ilmu-ilmunya lebih tinggi lah. Ya, akademik ya. Kamu salah sasaran. Ya. Aku itu udah Hadara, berkata ya saya Kak hanya ya. membantu Hadara memberikan sumber-sumber yang bisa kamu beli, bisa kamu cross-check, di mana saat detik ini kamu tidak punya, makanya saya bantu. Dan bahkan Hadara tadi setelah menyinggung Kodeks Sinaiticus, di mana sumbernya itu bisa dicek secara bersama-sama di internet. Paham? Saya hanya membantu saja. Ditambah saya membantu pertanyaan sederhana. Ayat yang tadi itu berasal dari kodek apa? Dan abad berapa? Silahkan. Sudah. Nanti aku ngomong, kau ngomong juga. Ya, jelas Kita ke Hadara dulu ya, iya, Rasta ya. arah sangkalanku tadi jelas ya, akademik ya. Jika kamu ingin memperdebatkan mengenai apa tadi tuh, ya kodek apa sih, apa tuh, mungkin yang lebih apalah, ya. Saya nggak sampai ilmu saya ke situ. Tadi pertanyaan kamu dengan saya dengan Hadara ini sama. Ya, di mana saya mengatakan Yesus itu Allah dan Tuhan, di mana Hadara mengatakan itu Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Gitu aja kok. Tapi dia dari tadi tidak ada memberikan ayatnya. Baiklah Rasta, dari tadi data sudah kita berikan Rasta. Kita Nggak apa-apa. teruskan dulu ya sama yang lainnya. Nggak Rasta, apa-apa, diturunkan aja kalau mau Aku kamu tuh turunkan. tadi udah bilang Matius Sudah 13 ayat 57, Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat 33, dan Yohanes 4 ayat 44. But he's not listen to me. He doesn't understand you. Iya, dia nggak paham apa yang disebutin Mbak Hadara tadi. Saya juga dengar tadi udah sebutin beberapa ayat memang yang menyebutkan Yesus bukan Tuhan kan maksudnya. Iya, dari tadi kalau Rasta itu mempertahankan hamba Tuhan, itu aja poinnya. Baru apa gimana ini? Aku baru kembali lanjut. Iya, dulu. tema baru Ustadz dari Hadara ini. Hadara dia pengakuan dia sih, dia sudah tidak percaya dengan kitabnya sendiri. Ya, Hadara, it's true? Iya, tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu ya. Jesus not God. Yesus not God, iya. Oh, yes. Dia fans sama Ustadz Alif tadi. Yes. No, I'm fans with you, Christian. I'm always watching your video. Christian. Apa yang harus difanskan dari saya? Ustadz Alif ini, saya fans berat Ustadz Alif dan Gurunda Zuma. Percaya kalau Yesus itu bukan Tuhan,
berarti percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Kan itu poinnya sebenarnya. Iya. Nah, kalau percaya Yesus utusan Tuhan, berarti percaya Yesus mengabarkan kebenaran dari Tuhan. Nah, biasanya dalam hal perdiskusian dengan kawan-kawan Kristen, ketika dia sudah tidak meyakini kalau Yesus itu Tuhan, PR berikutnya adalah tentang konteks penyaliban. Nah, Nah, gitu kan? yap. Nah, ini di sini juga ada guru saya nanti ya, ada Pak Desugi juga dan Bang Akademik. Nah, Ini kita di sini berbagi ilmu aja ya. Karena iya. kan aku turis ya. Jadi aku harus banyak belajar ilmu banyak, sama bahasa Indonesia aku juga masih kurang lancar. Oh, siap. Mm-mm. Nggak apa-apa nanti. Oke. Mm-mm. Apalagi kalau sering makan bala-bala, insya Allah. Bala-bala jeung cipenya. Bala-bala. What? Bala-bala itu kalau bahasa Inggrisnya Spider-Man. Spider. Itu bala-bala sama Spider? jengkol. Laba-laba ya. You eat Makin gak spider? nyambung jadi. You eat spider? No. Bukan Spider-Man, Spider-Man, you not Spider-Woman, Oke. not. Kita bahas masalah Aja. penyaliban. Oke. Mm-mm. Masalah penyaliban. Kembali ke topik. Oke, baik. Begini. Tapi yang penting bahasa Indonesia dipahami ya. Tapi Mbak Hadaranya nanti jangan pakai bahasa Inggris. Nanti saya cuma bisa jawab yes. Kalau enggak no itu aja cuma. Nah, kalau sudah percaya dia bukan Tuhan, artinya menurut Mbak Hadara ini atau apa ya? Miss atau gimana saya manggilnya ya kalau Mbak. Nah, percaya nggak kalau Yesus itu disalib? I'm believing. Oh, you believe? Ya. Kamu percaya kalau Yesus itu disalib? Nah, Yap. oke. Berikutnya adalah untuk apa Yesus disalib? Untuk menebus dosa, maybe. Oke. Jadi for now Yesus disalib. Yep. I'm believing. Oh, jadi Yesus disalib untuk menebus dosa. Yep. Nah, menarik di sini. Berarti dalam pemahamannya Hadara, Yesus kan manusia utusan Tuhan. Haha. Disalib dan dibunuh di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Berarti konsep Tuhannya Hadara memerlukan tumbal manusia untuk menebus dosa manusia. Ya. Nah, kalau Anda yakini demikian, itu tidak sejalan dengan pemahaman konsep keimanan kaum Bani Israel. Karena konsep Soalnya itu keimanan Ortodok itu juga melakukan sembahyang. Jangan ke masalah itu. Karena begini, tidak ada Tuhannya Bani Israel itu menyetujui pengorbanan atau penumbalan manusia yang tidak bersalah. Yang ada, Tuhan itu membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Jewish? Yes, Jewish itu tidak setuju, tidak sepaham, tidak sepakat, bukan konsep keimanannya kalau pembunuhan terhadap manusia tidak bersalah atau pengorbanan manusia yang tidak bersalah itu sebagai penebusan dosa. Yang ada adalah perbuatan kekejian bagi Tuhan. Seperti pengorbanan manusia kepada dewa-dewa Molok yang membutuhkan pengorbanan manusia, pembunuhan manusia itu dewa Molok yang tertulis di Perjanjian Lama. Sementara Tuhan Elohim Sang Pencipta manusia itu melindungi hak kehidupan manusia. Tidak boleh membunuh manusia yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16 di situ dikatakan 6 perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi
kekejian bagi hatinya, di antaranya adalah pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Tuhannya Yesus, Tuhannya Bani Israel membenci pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Kenapa jadi diyakini pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah malah jadi penebusan dosa? Itu konsep dari mana? Do you understand the point, Hadara? I understand. Okay, so go ahead, you can respond then. Nah, itu jadi aku tuh masih ragu atas penyaliban itu. Ragu tadi, yakin, sekarang jadi ragu ya. Oke. Iya. Nah, ragu itu berarti sesuai dengan ayat Al-Quran. Surah An-Nisa 157, di situ dikatakan bahwa mereka itu tidak Quran, meyakini Al-Quran, surah Al-Quran. can you show me? Oh, siap. Tunjukkan ya, maksudnya kepada aku kan gitu, benar nggak sih? Yap. Yes, yes, Naun. Aku ngartos apa yang kau katakan, tapi aku tidak bisa mengatakan apa yang ingin ku katakan. Bentar. Tak cari dulu tutudingnya. You know tutuding? I don't know what you Enggak. say. Sorry. Ini. This is tutuding. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya punya wabarakatuh. versi Inggrisnya kalau Jibril from Sunsel, Sunda Selatan. Which is Sunsel, Jibril. Oke. Baik, back to topic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mengatakan di sini, wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya, wa ma sholabuhu, dan mereka tidak menyalibnya. Walakin, akan tetapi apa? Tetapi yang mereka bunuh dan mereka salib itu subbiha, yang diserupakan lahum bagi mereka. Nah, wa innal ladina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih, mereka itu berselisih tentang Nabi Isa, tentang Yesus Kristus, lafi syakki minhu, sungguh berada di dalam keraguan-raguan. Sebagaimana juga tadi Mbak katakan keraguan. Malahum bihi min ilmin, mereka tidak ada keilmuan dalam hal itu kecuali ilat tiba ad-doni, kecuali hanya mengikuti sebuah prasangka saja. Wa ma qataluhu yakina, mereka tidak membunuhnya secara yakin. Nah, Al-Quran mengabarkan demikian gitu. Al-Quran mengabarkan demikian. Makanya ketika di sini banyak sekali perbedaan pendapat dari kalangan Kristen sendiri bahwa yang meyakini Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Nah, ketika sudah meyakini bukan Tuhan, maka mulailah di situ bagaimana kita menggunakan akal sehat kita, bagaimana mungkin Tuhan yang maha pengasih, bahkan ajarannya kasih, justru malah merestui kekejian pembunuhan terhadap Yesus, sementara Yesus adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Apalagi malah dikatakan menjadi penebusan dosa. Nah, itu yang tidak nyambungnya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari Hadara, silahkan. Nanti kita bahas dalam aspek sejarah. I'm really shocked. I'm really shocking. But this is shock you now. shocked to find the truth. Yeah. I mean, you just find out. Because karenanya. You're shocked. Kenapa kagetnya? Kenapa? Ketik satu yang Because setuju atau that is Jibril masuk. true. Because that is true. Oh, awesome. Alhamdulillah. Allah Akbar. So you're not accepting that's the truth, right? Al-Quran adalah kebenaran. Ya. Aku tuh dulu udah banyak baca Bible, cuma karena aku menemukan satu
atau beberapa keraguan itu aku jadi tidak meyakini dengan apa yang aku baca di Bible. It's a sign though, right? Ke uskup, karena kan kalau di agama aku itu kitab Bible itu harus ditafsirkan oleh pemimpin uskup. Namun mereka tidak dapat menjawab pertanyaan aku. Makanya tuh aku sering lihat pengajaran Islam. Mungkin aku bisa dapat ilmu dari orang Islam itu. You understand what What was your I told question? you? Yes, yes. Your bahasa is Yes, pretty ma'am. good. Yes, ma'am. Awesome. Your bahasa is pretty good, actually. Ya, jadi tuh aku juga ada keraguan sedikit tentang Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes? Bukannya itu Yesus itu Tuhan, kenapa harus dibaptis? Manusia gitu. Ya, Manusia membaptis Tuhan. ya. That is very confusing for me, you know. Smart Hadera. Bunda Rahma monitor. Izin, dia dari Ya mana, bang, Ustadz? lagi makan, lanjut makan dulu, lanjut. Aku tuh makanya tuh join this. Aku pengen belajar banyak pengetahuan. Aku itu interesting, but I should learn more about Islam, you know. What is your first language though? English? This is your first language. Yeah. That was awesome. Where are you from again? I didn't catch that. I'm from Toronto, Canada. Canada. Oh, that's north of you, the United States. Awesome. But So, do you have any questions? I'm today is Indonesia, you know. Oh, you're in Tapi Indonesia aku- right now. Which part? Tapi aku ingin belajar banyak. Nice. So, which part in Indonesia right now? Aku di Jakarta. Okay, which part? Like south, north, east, west, central? Aku juga pengen tanya. Depok Oke. itu termasuk Jakarta atau bukan ya? Depok is suburbs, Jakarta, but it's suburbs. Margende? You're close to me, Hadera. I'm in Depok too. We can meet Margende? up somewhere. Ah. Argonda is very near. Oh, Meet up sometimes, okay? Can hang Margonda. out. Margonda. Yeah, Margonda. Not Margende. No. Margonda, right? Margonda. Depok Margonda, right? Yeah. Do you have any questions about Islam, or do you want to know about the significance about the Quran that I can show you, probably about the facts and science or something like that? Yeah. I told Jesus not God. That's for sure. The creator cannot be the creations, right? Benar Ya. nggak sih? Yes, Sebentar. yes. Wait for a minute. Jibril. Silakan, Ustaz Alif. Bukan. Aku izin sebentar dulu ya. Di bawah dulu ada perlu ke sebelah, nanti insya Allah balik lagi. Afwan. Ya. Siap, Ustaz. Siap Ustaz. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk sedikit harus paham dulu. Ini apa ya? Orang Kristen yang membuka hati, membuka diri, membuka pikirannya. Kalau kita berbicara baptisan itu adalah satu bentuk ritual untuk memurnikan atau menyucikan diri, atau pertobatan, penyucian diri. Nah, kalau kita Yesus dibaptis oleh manusia, Yesus ditobatkan oleh
Yohanes Pembaptis. Timbul pertanyaan, lebih tinggikah Yohanes? Atau apa sih dosa Yesus sehingga dia disucikan? Dia baptisnya itu kan penyucian, pertobatan. Apa sih kesalahan-kesalahan Yesus? Kan? Kalian kan orang-orang Kristen juga dibaptis. Berarti Anda sejajar dengan Yesus. Yesus dibaptis, Anda dibaptis. Jadi kalau kita mau berpikir pakai akal, ya seperti tadi Mbak ST Hadara ini, banyak pertanyaan timbul gitu loh. Kok Tuhan saya dibaptis? Kok Tuhan saya diurapi? Ya kan, diurapi itu ditasbih ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Kata perempuan Samaria itu akan datang seorang yang disebut juga Mesias atau Kristus yang akan menyampaikan kepada kami segala sesuatu yang akan terjadi. Apa kata Yesus? Akulah dia. Akulah itu yang kau tunggu-tunggu. Akulah dia. Konsep Mesias, apa itu Mesias? Mesias itu seorang tokoh. Ya, seorang tokoh yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Yahudi ya. Sebelum Yesus lahir, konsep Mesias itu sudah ada. Itu bahasa Yunaninya itu Kristus, bahasa Ibraninya Mosiah, diyunanikan menjadi Kristus. Jadi Yesus Kristus, Yesus Mesias. Apa itu sih? Itu Mesias menurut konsep Yahudi, karena Yesus Yahudi. Yaitu sebuah konsep lama yang mendambakan kedatangan seorang tokoh Yahudi yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Seorang, bukan Tuhan yang ditunggu ya saudara. Itu dulu kali ya. Dipahami apa itu Mesias dan apa itu baptisan. Masya Allah. But are you Miss or Mrs. Miss, right? Miss Hadara? Hadara? Miss, all right. So how old are you actually? I'm 24 years old. 23 years old. Oh, that's young. That's pretty young. 20 years old. All right. So do you have any questions about Islam or about Jesus is not God and all that? Aku coba jawab pakai bahasa Indonesia ya biar Yes. itu lancar. Ya. Okay. Yeah, okay. So, do you have any questions? Actually, sebenarnya tuh ada banyak pertanyaan aku, cuma aku merasa tertarik dengan baca Yesus bukan Tuhan. Okay. So, you've been reading Bibles for a long time, right? I mean, you're 20 years old. Where does exactly that the phrases saying God or Jesus claim himself a God? Can you tell us any verses that we can show you that the original text is actually not saying that? Yeah, Matthew 13. Matthews 13:13, isn't it? Matthew 13. 13:13. 27. 57. 37. 57 then. Yeah, 57. All right. Hadara, apakah kamu nanti mau on cam kalau sudah bisa on cam? Yeah, maybe. Ya, oke, Next teman-teman time, di follow ya. I will on cam. Di follow. You open camera. Ya, Well, teman-teman di actually, follow Hadara ini semuanya ya. in the phrases it said the prophet. He's saying he's a prophet. Wait, let me show Can you. you show me? Yes. This is Matthew 13:57, right? Right. So, and I'm using a interlinear. So it said, and they were offended at him, but Jesus said to them, not is A prophet. a prophet with honor, if not in the hometown and in the household of him. So he's a prophet.
He's not saying he's a god or a lord or a theos or something like that, right? Right. There you go. I know it. She's not God. Can you show me Marcus 6? Marcos 6:4. verses 4. All right. Marcus 6:4. Yes. And said to them, Jesus not is a prophet without honor, if not in the hometown of him, and among the relative of him, and in the household of him. Yeah. So still, prophet without an honor, it's here. Still a prophet. Iya, saya juga ngerasa bahasa Inggrisnya agak kaku, tapi biarin aja, nggak apa-apa, biarin aja. Soalnya ini aku baru pertama kali gabung. Iya. Iya, nanti Iya. nanti on cam mau kan? On cam mau kan? Saudara? Iya, kalau You show me followers your face. aku udah banyak ya. Iya, teman-teman, aku ini baru ada 1.000 bikin nih, ada lagi. 1.000. Teman-teman ya, ini kan ada 1.000 nonton nih. Sekarang Iya, kayaknya. juga follow si Hadara biar dia bisa open cam. Silakan dilanjut Ustadz Syekh Jibril. Masya Allah. So do you have any questions about Islam tuh? Ada pertanyaan soal Islam nggak yang bisa kita jelaskan? That is enough for me. Okay, that's good. What about the wonder? Do you have any pernah dengar ayat-ayat yang membuka mata nggak soal science? Never. Oke, saya mau tunjukin satu ya, contoh ya. Kita ada lusinan, bahkan mungkin puluhan, ratusan. Tapi ini kalau, ini bismillah ya, pakai bahasa Indonesia aja. Di An-Naml, ayat 88. That is original or not? This is from Quran.com. An-Naml, ayat 88. Ya. Dan kamu lihat gunung-gunung itu. Kamu sangka dia tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Habis itu kita ke eos.org. This website is about mountains and science, right? Nah, di sini saya translate ya. Mestinya saya translate aja di sini. Dari sudut pandang manusia, gunung berdiri kokoh dan diam, simbol besar dan ketahanan dan keteguhan yang tenang. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya. Namun, penelitian baru mengungkapkan bahwa gunung-gunung pada kenyataannya bergerak sepanjang waktu, berayun dengan lembut mengikuti ritme seismik. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. This is 1400 years ago. Ini 1400 tahun yang lalu. Yang ini ditulis Tiara kemana Tiara? 2002. Ada kayaknya lagi beli bala-bala lah. Lanjut. Explain to me how 1400 years ago a human,
a man can wrote this down specific, exactly how it wrote right now, today, this year, or last year, February 2022? I cannot answer. I'm There you really go. shocking. There you go. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Iya. Tiara. Lanjut bang. Tiara. Lanjut. Coba Hadara bicara. Ini banyak yang sujon nih. Oh, ini si Tiara katanya si Hadara. Hadara. Ya. Tiara. Halo. Beda dong. Coba suaranya. kalian ngomong We bersamaan. different Beda person. loh. Kok itu Nah, kira sama? ya udah. Nggak menurutnya syubhat. Jadi teman-teman di bawah ya. Saya juga nggak tahu dia datang. Saya fans banget sama kamu kata gini. Siapa gitu. Dia akun baru juga tadi masih 1 diikuti. Makanya teman-teman di follow saja. 300 sudah bisa on cam ya Aki Jibril ya? Intinya sih 1000. Enggak, tapi dari aksennya sih kalau Kanada bukan Kanada ya, bukan aksen Kanada. Aksen Kanada kan US. Ini bukan aksen Kanada. That's right. So I have an American accent, so that's why I know. Dari akun TikToknya dia download apa? Iya, Kalau iya, TikTok iya. Shop pun ratusan bisa posisinya open cam. Kalau dia download 400 TikTok sudah. Shop, coba aja TikTok Shop. Dia tanya TikTok Kan. Shop atau TikTok apa? Khawatir download Mister? TikTok Shop dia bisa. British? Mister, No. British is ball of war. This is fucking blinder. Fucking blinder. None of foreigner Mister, saying Mister though. Yep, exactly. Enggak, sekarang Hadara. can you hear me? Yes, we can hear you. Hadara baru 2. I stay in apartment Margonda. We can meet Hi. up then, Hadara. Will you be free tomorrow or the next day on Sunday or Saturday? Are you free? True. We can meet up in sure. Margo City. Okay. Yeah, I'll DM you and let's meet up and hang out. Okay, that will be fun. But my friend is waiting me. Anytime you're available. Okay. Okay. I will join next time, okay? Oh, Saya juga. wait for me. Iya, Hadara. Enggak sih. Kemana Kayaknya bahasa Inggrisnya tuh gimana ya? Dan dari Iya, aku Bukan juga orang curiga. Kanada, Listener Indonesia kan aku bilang di awal tadi kan sama si Carol ini. Greek dia makanya. tuh Greek Indonesia aku bilang. Makanya langsung ke Indonesia aja ngomong aku bilang. Dan begitu saya ngomongnya agak cepet, dia langsung kayak kelabakan gitu, langsung wannabe kali. Biarin lah. Bang Jibril, punten maaf, Siap, boleh siap. lihat tadi apa namanya situs yang Science EOS tadi, saya mau screenshot kalau boleh. Izin, Bang. Siap. Maaf. Di sini. eos.org articles, di capture aja EOS-nya, nanti Oke, tinggal iya, di saya search. mau screenshot sebentar. Siap. Bismillah. Oke, sip, udah Bang. Terima kasih. Jazakallah. Nanti tinggal di ininya, di search ininya nih, apa namanya, judul artikelnya. Oke, Seismic Songs of the Earth. Oke. Got it. Thanks. Sama-sama. Abang-abangku di sini, saya mau makan dulu. Baksonya udah datang, hujan-hujan. Jadi kesimpulannya gimana ini teh? Yang tadi diajak makan bala-bala nggak jadi itu teh? Atau tanda kutip orangnya? Kabur, saya mau ajakin ketemuan di Margo City aja nggak? Saya mau diajak makan bala-bala gitu kan, lancar bahasa Indonesia ya mah. Aksennya bukan Kanada, iya. Insya Allah. Iya, aksennya bukan bahasa, aksennya bukan Kanada, bukan American sama sekali. Karena saya kan kuliahnya American, jadi
Iya, ya begitulah. Nggak mau fitnah juga, tapi biarin aja lah. Mau gimana lagi? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada tadi yang kepikiran itu tiara lah. Ada yang